Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bingkainya adalah kita Indonesia, kita Pancasila. Bapak Ibu, setelah tayangan ini saya berharap dan saya menghimbau, jangan lagi ada perdebatan banding-bandingin kitabku dengan kitabmu, kitab suciku dengan kitabmu. Ini saya membagi kebenaran Alkitab. Kalau Anda sudah dengar ini, nanti Anda akan mikir, iya ya, Pak HTD itu benar. Begini judulnya. Ini satu-satunya kitab suci. Jangan debat kitab lagi. Pengajaran Alkitab tingkat tinggi dari Gereja Alkitab Al-Aqsa, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Salam toleransi Bapak Ibu Saudara, Apakah Anda masih suka debat tentang kitab? Kitabku paling benar, kitabku paling sempurna, kitabmu palsu. Itu debat level rendahan. Biasanya oleh pendeta-pendeta, romo-romo dari Tritunggal Mahasesat, yang cuman belajar teologi sampah. Lalu lawannya para mu'alaf yang saya menyebutnya mu'alaf pohon kurma. Kadang-kadang saya menyebutnya mu'alaf buta huruf, mu'alaf odong-odong. Mu'alaf odong-odong, mu'alaf buta huruf, mu'alaf pohon kurma. Cocok ketemu berdebat sama pendeta-pendeta dari Tritunggal Mahasesat. Cocok. Lalu yang diperdebatkan itu apa? Kitab. Kitabku, kitabmu, kitabmu palsu, kitabku ini sempurna nih, kitabku ini asli nih, itu debat level rendahan. Berikut ini akan saya jelaskan mana kitab suci yang benar dan mana kitab yang tidak pakai suci. Jangan lagi ada debat membanding-bandingkan kitab suci dengan kitab doang. Itu beda level Bapak Ibu Saudara. Berikut rinciannya. Nomor 1, kitab suci adalah Alkitab. Kitab suci bahasa Inggrisnya scripture adalah kitab yang isinya sama dengan apa yang dikatakan Yesus. Jadi bukan klaim saya. Kalau saya mengatakan ini kitab suci, itu sama dengan yang dikatakan Yesus. Bukan klaim saya, Yesus memang berkata ini kitab suci, Kitab suci adalah kumpulan kitab. Kumpulan kitab juga disebut Alkitab. Bahasa Inggrisnya Alkitab, Holy Bible. Jadi kitab suci itu bahasa Inggrisnya scripture. Alkitab bahasa Inggrisnya Holy Bible. Kalau kitab itu bahasa Inggrisnya book. Buku aja kitab itu, Jadi kitab suci adalah Alkitab itu, The scripture is the Holy Bible, Yesus juga membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab, Alkitab yang dibaca Yesus adalah Perjanjian Lama. Itu kitab dari Yesus Tuhan huruf besar semua, Yesus Yahweh, Yesus Firman F-nya huruf besar, Yesus gambar Allah, Yesus Allah. Nah, bingung deh. Perjanjian Lama itu kitab dari Yesus Yahweh, betul. Dari Yesus Firman, betul. Dari Yesus gambar Allah, betul. Dari Yesus Allah, yes. Bingung toh, ya bingung Pak, belum pernah dengar lagi ya. Nomor 2, ini kata Yesus tentang kitab suci, Lukas 24 ayat 44 dan 45.
Lukas 24 ayat 44 dan 45 harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus ya. Yesus manusia dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa ada berapa? Ada 5 kitab. Kitab Nabi-Nabi ada 30 kitab dan kitab Mazmur ada 4 kitab, jumlahnya 39 kitab. Lalu ia membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Jadi Yesus itu ngomong, ini kitab suci ya. Ini kitab suci loh ya, yang itu terdiri dari Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi yang mengatakan kitab suci itu HTD apa Yesus? Yesus. Banyak Yesus berkata tentang kata-kata kitab suci. Di Matius, Markus juga ada. Ya, harus tertulis yang ada di dalam kitab suci. Itu perkataan Yesus, bukan HTD yang ngomong. Ya. Jadi kitab suci yang diomongin Yesus, yang Yesus berkata kitab suci adalah Perjanjian Lama, Taurat Musa, Kitab Nabi, dan Mazmur. Taurat Musa ada 5, Mazmur ada 4, Kitab Nabi ada 30. Taurat Musa apa saja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lah Mazmur apa? Mazmur itu terdiri Mazmur sendiri, Mazmur Daud, kemudian Amsal, kemudian Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Yesus dengan tegas menyebut kitab suci adalah 39 kitab itu yang kita kenal dengan Perjanjian Lama. Nah, jadi Perjanjian Lama itu adalah kitab suci yang 39 kitab itu ya. Itu kitab produknya siapa ya? Produknya Yesus. Yesus Tuhan Huru Besar semua, Yesus Yahweh ya. Terus kita masuk di dalam poin ketiga. Yesus membuat perjanjian baru. Tadi kan perjanjian lama. Yeremia 31 ayat 31 dan 33. Aku Yesus akan membuat perjanjian baru. Tuh Yesus yang ngomong itu ya. Yesus sebagai Tuhan Huru Besar semua ya. Yahweh. Anda yang masih bingung ini ya sudahlah ke laut aja ya. Ya. Yesus akan membuat perjanjian baru dengan umatku Israel. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Linknya Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Ini juga yang disebut Taurat karena iman di dalam Roma 3 ayat 31. Perjanjian baru adalah firman Yesus, perkataan Yesus sebagai manusia. Karena perkataan Yesus walaupun sebagai manusia adalah firman. Yohanes 12 ayat 48, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perjanjian baru juga dari Yesus. Kita tahu perjanjian baru jumlahnya 27 kitab. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru jumlahnya 66 kitab. Itulah kitab suci, itulah Alkitab. Itulah firman dari Yesus Allah, Yesus Yahweh, Yesus firman Allah, dan perkataan dari Yesus manusia. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru semuanya dari Yesus. Perjanjian lama itu waktu Yesus sebagai Tuhan Huru Besar semua, sebagai Yahweh. Ya, ia berfirman 39 kitab itu ya. Kemudian perjanjian baru Yesus sebagai manusia berkata-kata, itu disebut firman ya. 27 kitab itu ya, ditulis oleh berapa itu penulis Alkitab ya. Kemudian nomor 4, Alkitab satu-satunya kitab suci. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru ternyata adalah satu-satunya kitab suci. Artinya di jagat raya ini tidak ada yang disebut kitab suci selain Alkitab. Kitab-kitab lainnya cuman disebut kitab doang, tidak pakai kata suci. Mari kita buktikan. Wahyu 20 ayat 12, dan aku Yohanes, Wahyu 20 ayat 12, dan aku Yohanes melihat orang-orang mati besar dan kecil ini yang tidak bangkit di kebangkitan pertama, rapture nanti ya, berdiri di depan tahta itu, tahta Yesus yang tahta putih itu, lalu dibuka semua kitab.
perhatikan tidak ada kata suci. Tidak ada dibuka semua kitab suci, enggak begitu. Cuman semua kitab doang, termasuk di dalamnya kitab kehidupan. Ya. Ayat ini dengan tegas menulis semua agama-agama dunia ternyata menurut Alkitab cuman punya kitab doang, enggak pakai suci. Karena Wahyu 20 ayat 12 dengan tegas mengatakan dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Orang Kristen akan dihakimi pakai kitab kehidupan. Dilihat apakah nama kita tertulis atau tidak di dalam kitab kehidupan itu. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Sedangkan segala firmanku yang telah kukatakan, Yohanes 12 ayat 48, dipakai menghakimi saat seseorang mati. Nanti dihakimi di situ, kofirdos atau alam maut, dihakimi berdasar firmanku yang telah kukatakan. Tapi nanti saat penghakiman kedua, kalau berarti yang di alam maut, karena kalau yang di firdos kan ikut kebangkitan pertama. Ya, clear ya. Nanti dihakimi pakai kitab kehidupan yang untuk intern Kristen disebut penghakiman domba kambing untuk intern Kristen, sedangkan untuk yang lainnya itu penghakiman umum, penghakiman rame-rame ya. Nomor 5, jangan debat soal kitab lagi. Please ya, saya Pendeta Henry Tandianta sudah memberitahu kebenaran. Ya, jangan berdebat soal kitab lagi. Kepada para pendeta yang kelas pendeta Tritunggal Mahasesat maupun murtadin odong-odong, demikian juga lawan debatnya juga mu'alaf odong-odong, mu'alaf pohon kurma. Kalian jangan lagi memperdebatkan kitab ya, sebab beda level. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Beda level dibanding-bandingkan dengan milik keyakinan lain yang levelnya cuman kitab doang, nggak pakai suci. Artinya bahasa Inggrisnya cuman book. Ya, book doang, bukan the scripture. Kalau kitab suci kan scripture. Nah di dalam Wahyu 20 ayat 12 cuma disebut books ya. Ya. Jadi bukan kitab suci. Jadi jangan lagi berdebat membanding-bandingkan kitab ya. Ya nggak usah mengklaim kitabku paling sempurna nih, kitabmu itu palsu gitu. Alkitab menulis satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Ya, Anda para murtadin odong-odong juga termasuk para pendeta dari Tritunggal Mahasesat, romo-romo ya. Ya, jangan lagi Anda berdebat tentang kitab. Sebab Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Loh, kitab suci kok kamu mau banding-bandingan dengan kitab doang? Ikuti HTD nih caranya ya. Saya nggak mau tuh membanding-bandingin kitab itu. Setiap ada debat, Pak menurut kitab kami lah, itu kan kitabmu. Lalu dia tanya toh, tak jawab pakai Alkitab, diem. Ya. Jadi kita toleransi saja Bapak Ibu Saudara ya, kita toleransi saja. Kita itu kitabnya beda level, jangan dibanding-bandingkan ya. Kitab suci ya tidak boleh dibanding-bandingkan. Aku tidak mau kitab suciku satu-satunya kitab suci dibanding-bandingkan dengan kitab lain yang book doang, the book ya, tidak pakai kitab suci, bukan kitab suci, tidak pakai kata suci. Artinya the scripture kok dibandingkan sama book ya nggak bisa. Sebab memang the scripture itu memang kitab suci itu memang hanya satu di dunia. Tidak mungkin ada kitab suci banyak, tidak mungkin. Ya, sama dengan nanti penghakiman, hakim adil hari kiamat siapa? Yesus. Ya, karena Yesus ini yang menurunkan kitab suci, ya, kitab yang benar, kitab suci, ya, di situ adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firmanmu adalah kebenaran. Ini nggak main-main. Ya, ini kitab suci beneran ya. Makanya yang jadi hakim adil hari kiamat nanti siapa? Yesus. Semua agama apapun di dunia ini nanti yang menghakimi siapa? Yesus. Pak, kalau gitu logika sederhana, kalau hakim adil semua agama itu nanti Yesus, mendingan ikut Yesus. Bener sini tak baptis. Buruan ya. Dijamin selamat kok. Ya. Bener itu.
Itu pikiran cerdas itu. Lah kalau hakimnya kelak Yesus, coba Anda tanya ke semua agama di dunia ini, kelak yang jadi hakim siapa? Jesus Christ. Semua akan menjawab itu. Ada yang jawab Isa Al-Masih, ada yang menjawab Yeshua Hamasiah, ada yang menjawab Yesus Kristus, ada yang menjawab Yeshua Al-Masih. Tetapi semua keyakinan dunia ini kalau ditanya nanti kalian di dalam penghakiman terakhir agama-agama sedunia ini, siapa yang jadi hakim? Semua akan menjawab sama, Yesus Kristus. Lah kalau gitu Pak, logika sederhana. Ya mendingan kita ikut Yesus. Bener, makanya sini tak baptis yang bener. Supaya selamat, yang mempunyai kitab suci. Kita satu-satunya kitab suci. Allahnya juga sama, satu-satunya Allah yang benar. Ya ini bukan Allah sembarang Allah, ini Allah yang benar, Yesus Kristus itu. Allah segala masalah. Ini para pendeta-pendeta dari kelompok Tritunggal Maha Sesat ya toh. Ya, Tritunggal Maha Sesat itu ya, yang pakai ajaran teologi, dia nggak tahu bahwa Yesus Kristus itu Allah segala masa. Maksudnya dari sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama, yaitu Yesus. Ya, lalu ketika lahir jadi manusia, dinyatakan penyataan Allah, ya, namanya Yesus, baru orang tahu, oh di surga memang ada Allah namanya Yesus, berarti Allahnya dua loh. Lah itu ceteknya pemikiran para Tritunggal Maha Sesat. Allah itu roh, kalau roh itu always one, tidak pernah ada dua pribadi. Yang lahir di bumi namanya Yesus, baru dibuktikan ternyata di surga juga Yesus. Karena dari dulu Yesus. Tidak ada Allah diselingin Bapa ya, Bapa iblismu itu. Ya. Jadi setelah saya penjelasan seperti ini, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku dari umat muslim ya, dari para mu'alaf odong-odong terutama, mu'alaf pohon kurma, mu'alaf buta huruf. Yang temanya itu aja, Yesus tidak disalib, Yesus mati, Tuhan dijadikan manusia, dijadikan Tuhan, ya. Alkitabmu katanya, kitabmu itu palsu, sudah dipalsukan. Dari dulu temanya itu melulu, itu mu'alaf odong-odong, mu'alaf pohon kurma, mu'alaf buta huruf. Baca Alkitab. Demikian pula para yang ngaku pendeta, ngaku debater dari Kristen Tritunggal Maha Sesat, ya. Ya, saya mau kasih tahu, kalau kamu mau jadi Kristen, tak kasih tahu ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Lalu tak kasih tahu, kita itu punya kitab suci, satu-satunya kitab suci di jagat raya. Jadi jangan dibanding-bandingin sama yang lain. Itu sikap saya. Karena saya tahu ini nggak main-main nih kitab suci ini. Makanya semua pengajaran saya back to the Bible. Ini kitab suci kok. Bukan kitab karangannya Tertullianus, anusnya orang Afrika. Ini kitab suci ini dari siapa? Dari Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pendeta-pendeta yang sudah setua pengepul segala rupa pun nggak ngerti. Kitab suci itu full dari Tuhan apa cuman sebagian katanya. Karatan lumutan jadi pendeta nggak ngerti. Kitab suci ditulis dalam 3 cara. Yang pertama dari ilham dari Allah ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Lalu dikuasai oleh roh di dalam Wahyu 1 ayat 10. Kemudian apa yang dilihat. Misalnya di dalam Lukas ya. Lukas itu menulis apa yang dilihat. Apa yang dilihat dan apa yang diilhamkan. Lah Paulus kok bisa menulis tentang dosa yang diwariskan di dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14. Dari mana Paulus bisa menulis tentang dosa diwariskan oleh Adam? Adam sama Paulus selisihnya berapa? Dulu belum ada USB, belum ada komputer. Kok tahu? Karena diilhamkan Allah. Itu sebabnya Alkitab satu-satunya kitab suci. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada yang bertabrakan. Kalau Anda bilang ada bertabrakan, itu pikiranmu mampet. Pendeta-pendeta produk teologi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.